yang kasih Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini dalam peribadahan kami akan membaca sebahagian firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kasih Roh Kudus-Mu untuk kami boleh menelaah firman kebenaran-Mu di tengah kehidupan kami. Berfirman dan bersabdalah, karena kami umat-Mu sudah siap sedia mendengar terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bacaan kita Kisah Para Rasul 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Yang demikian bunyinya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini bersama-sama kita diarahkan dalam satu perikop judul Hidup sebagai Komunitas Pemulih. Kadang-kala kita berbicara apakah satu pertemanan, satu dalam kelompok, satu dalam organisasi membuat kita menjadi satu tujuan atau membuat kita lebih menyatu. Tetapi kadangkala bicara komunitas yang ada pada saat ini itu beraneka ragam tujuan. Nah, apa yang dilakukan dalam kehidupan pada masa bagaimana Petrus setelah memulihkan seorang lumpuh pada ayat sebelum pembacaan kita, yaitu pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10, memberikan sesuatu catatan kepada kita, terlebih pada saat ini kita di masa masih dalam masa hari raya Pentakosta, di mana hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus itu naik, ada banyak hal yang dilakukan dalam kegiatan setelah perintahnya menjadi amanat untuk kita senantiasa masuk dalam satu persekutuan yang hidup dan senantiasa menguatkan. Nah, pada bagian ini kita bersama-sama jemaat yang kasih Tuhan, ayat 11 sampai 20 ini memberikan penguatan kepada kita. Tentunya khususnya bagaimana ayat yang 11 ada kata, saya bacakan bagi kita semua. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Kita kasih tips itu ada kata sangat keheranan, berarti mereka berkumpul karena sesuatu yang membuat mereka heran. Padahal apa yang disampaikan pada pembacaan kita pada saat ini, kalau kita kaitkan pada ayat yang berikutnya, di situ pada ayat yang 19,
Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi berkumpulnya itu diarahkan oleh Rasul Petrus ada satu bentukan komunitas. Komunitas yang bagaimana? Nah, hal yang menjadi titik tolaknya itu adalah bagaimana mereka, ayat yang ke-16, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itulah yang telah memberikan kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara jemaat yang kasih Tuhan, bicara hidup sebagai komunitas pemuli, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan sebagai bagian rumah tangga, keluarga, dan juga dimanapun kita berada. Khusus kita sebagai warga gereja, marilah kita hidup sebagai komunitas pemuli dengan 3 hal. Yang pertama, dalam konteks pembacaan kita, kata adanya kesembuhan yang hanya dalam Yesus Kristus itu adalah bagaimana kita hadir dalam komunitas pemuli itu bukan sekedar bersekutu memuliakan Tuhan, tetapi hadir juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama. Itu yang pertama. Bagi yang sesama ini, maka kenapa? Karena Yesus Kristus itu berasal dari Allah. Karena itu konteks yang pertama ini, komunitas pemuli adalah satu komunitas yang bersekutu, tidak hanya memuliakan Tuhan, tapi menjadi berkat bagi sesama. Kemudian yang kedua, dengan konteks pembacaan pada ayat yang ke-19 tadi, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Komunitas pemuli itu adalah komunitas kumpulan yang sudah memperoleh pengampunan dan dosa. Tadi kan bicara secara sejarah adalah kaitannya dalam kehidupan umat yang diselamatkan, kemudian Allah naik ke sorga, dan dia berpesan, lakukanlah itu dalam satu kehidupan bersekutu. Dan bersekutu itu kita sudah dalam kehidupan pertobatan. Dan di masa pertobatan itu, marilah kita menjadi suatu komunitas yang peduli di tengah-tengah kehidupan umat yang masih dalam masa berbuat dosa. Baik itu dia dalam kehidupan di masa dia berada dalam lingkungan maupun dalam kehidupan pribadi. Marilah kita bersama-sama memulihkan agar kita juga tidak jatuh dalam dosa. Makanya kita harus berani sebagai warga menyatakan, saya adalah warga umat komunitas pemuli yang senantiasa yakin bahwa kehidupan kita selalu dalam penyertaan Tuhan, maka senantiasa kita melakukan pertobatan. Tapi kalau setiap minggu biasanya kita dalam arah aktual ada satu bagian rumpun tata ibadah pengakuan dosa. Nah, bagian ketiga sebagai umat yang pemuli, bahwa di tengah kehidupan komunitas pemuli kita ada di dalam kuasa bimbingan Roh Kudus. Makanya inilah pada rangkaian Pentakosta, bahwa komunitas pemuli itu adalah persekutuan orang yang percaya senantiasa memberitakan kesaksian bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia, yang senantiasa walau dia tidak hadir secara fisik, dia memberikan kuasa Roh Kudus seperti Petrus dan Yohanes yang berjihad memberitakan Injil. Apalagi pada pembacaan kita ini, Petrus melakukan kesembuhan pada orang lumpuh yang sejak lahir. Yang pada saat itu bagi orang mungkin tidak mungkin, tetapi Tuhan memungkinkan, dan Petrus meyakini itulah kuasa Roh Kudus. Dan oleh karena kita sebagai komunitas pemuli, kita mengandalkan bimbingan terlebih kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa saja di tengah pandemi COVID ini kadang-kala kita menjadi down, menjadi suatu yang melemahkan akan iman dan percaya kita. Oleh pembacaan kita pada saat ini, kita yakini bahwa kuasa Roh Kudus memberikan penguatan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai komunitas pemuli senantiasa meminta akan bimbingan Roh Kudus untuk kita dikuatkan, disegarkan, dan beroleh melewati masa-masa di tengah pandemi COVID maupun masa di tengah dampak yang diakibatkannya, maupun juga kita memberikan penguatan kepada saudara kita yang saat ini terdampak atau terpapar pandemi COVID-19. Kiranya kemuliaan nama Allah senantiasa kita tegakkan dalam kehidupan kita, dalam situasi keluarga, rumah tangga. Marilah kita menjadikan keluarga sebagai komunitas pemuli. Marilah kita sebagai warga jemaat di tengah sektor, di tengah persekutuan apapun, juga membuat kita sebagai komunitas pemuli.
Hiduplah dalam kasih karunia Roh Kudus, karena di sanalah ada janji Tuhan memberikan penguatan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur melalui firman-Mu memberikan penguatan kepada kami. Di tengah kami boleh mengingat rayakan hari Pentakosta dalam peribadahan ibadah keluarga pada hari ini. Berkati setiap kami melalui firman-Mu ini menjadi satu komunitas pemulih. Dimanapun kami diberikan kehidupan, baik di tengah rumah tangga, dalam keluarga, sebagai juga komunitas pemulih. Di tengah kami sebagai warga gereja, baik juga sebagai jemaat GPB Gideon Kelapa II Depok, juga kami sebagai satu komunitas pemulih di tengah jemaat, demikian juga bagi para pelayan-pelayan-Mu, dan demikian juga di tengah kebersamaan kami dalam doa. Kami mengangkat setiap saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, baik juga khususnya kami berdoa bagi pelayan hamba-Mu, Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Carolina Halim Montolalu, yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit. Harapan kita, dan biarlah segala hal dilakukan dalam perawatan medis, senantiasa kasih-Mu memberikan pemulihan dan penguatan, maupun dalam mempersiapkan satu masa operasi bypass jantung. Demikian juga setiap akan pelayan-pelayan-Mu yang lain yang juga dalam masa pemulihan, berkati dan sertai dalam kehidupan mereka. Demikian juga warga jemaat-Mu yang juga dalam terpapar kondisi sakit, Engkau juga berkati dalam kehidupan mereka, memberikan pemulihan. Sertai kami dalam peribadahan kami selanjutnya. Biarlah di ibadah keluarga, kami pun juga boleh terpanggil dan terutus menjadi keluarga-keluarga komunitas pemulih di tengah dunia di masa pandemi COVID. Dan kami meyakini ada pengharapan. Kami boleh melalui masa COVID maupun mengatasinya sesungguhnya oleh karena kasih kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Oleh karena itu kami serahkan setiap doa kami dalam kehidupan rumah tangga pribadi yang kami hantarkan dalam doa kami masing-masing. Engkau sudah lebih dulu mengetahui apapun yang kami mohonkan. Kami serahkan setiap doa kami juga pada sempurna, karena Engkau yang maha menyempurnakannya. Di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian.